Iya, jadi dia nangis tuh gara-gara selalu gue bercandain. Sarena mirip Dedi, dia Sarena anak Dedi. Enggak, anak Mami katanya. Nggak ada, aku dari pagi di sini di lokasi. Jadi aku pagi-pagi cuman ngasih kue doang sama lilin, habis itu udah berangkat ke lokasi. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Kado spesial ada, aku udah ngasih dia sesuatu mudah-mudahan kepake. Tapi gimana sih ngeliat berkembangnya umur juga menjadi ibu Mbak Serena mungkin seperti sih ada perubahan gitu nggak sih? Perubahannya sama aja sih dari awal Siti masih menjadi istri yang baik, istri yang pengertian. Mudah-mudahan kedepannya lebih pengertian lagi. Kurang pengertian apa ini? Dianya ulang tahun, sayanya masih di lokasi, nggak bisa bikin acara apa-apa, tapi dia masih mengerti itu semua. Alhamdulillah. Tapi setiap tahun selalu diadain kayak Dia dinner tuh gitu nggak sih? nggak, jadi setiap Siti ulang tahun tuh dia selalu pengen di Bali. Setiap tahun selama 5 tahun berturut-turut tuh pasti kayak gitu. Nah sekarang nggak bisa kemana-mana, boro-boro buat dinner, akunya di lokasi. Boleh dong sedikit apa sih mungkin surprise apa kado apa gitu? Aku cuma beliin kalung aja. Bang satu lagi dong kemarin Serena nangis-nangis Nggak mau dimiripin bapaknya, kurang ajar. Iya, jadi dia nangis tuh gara-gara selalu gue bercandain. Sarena mirip Dedi, dia Sarena anak Dedi. Enggak, anak Mami katanya. Sarena mirip Mami. Loh, ini kan bapak kamu. Gitu. Sarena mirip Dedi. Enggak, mirip Mami sampai nangis. Sampai itu yang di TikTok gue sampai nangis banget dia, gue jailin. Dia nggak mau banget dimiripin sama gue. kenapa sih? Nggak tahu. Itu dari kapan maksudnya emang selalu Dari dulu, dari awalan dia udah bisa ngomong, Sarena anak Dedi, anak Mami gitu. Tapi nempelnya sama gue gitu. tapi nggak mau di Sering main sama gue, terus kalau misalnya gue pulang mintanya dimakan sama gue, sikat gigi sama gue, karena nggak jarang ketemu kali ya, kayak ketemu seminggu sekali. Tapi kalau dimiripin nggak mau, mungkin karena gue cowok, dia cewek, jadi dia mikirnya mungkin masa gue mirip bapak gue brewokan gitu, mungkin itu kali ya. Hmm. terakhir kita ucapkan selamat buat Neng Serena sendiri sebagai istri. Selamat ulang tahun buat istriku tersayang, semoga kamu panjang umur, sehat terus, selalu menjadi istri yang pengertian. Terima kasih sudah 5 tahun ini menemenin aku terus, semoga kamu bahagia menjadi istri aku. Terima kasih. Thank you, Bang. Terima kasih banyak. Ya. Bang, mungkin gimana nih sebentar lagi Indonesia menyusul serba mungkin datang segala macam gimana nih? Ya ini salah satu pertandingan yang mudah-mudahan menjadi doanya para supporter sepak bola Indonesia. Dengan kemenangan ini paling tidak peluang untuk Indonesia lolos ke putaran Piala Dunia jadi lebih terbuka lagi. Dan kita doakan semoga hasilnya ya yang kita harapin ya, permainannya bagus, pertahanannya kuat, dan penyerangan dari tim nasional Indonesia berhasil mencetak gol. Dan yang paling penting Jepangnya juga kalah gitu. Itu aja sih. Eh, semua pemain Indonesia itu semuanya bagus-bagus ya, dari fungsi dan peranan masing-masing mereka, mulai dari kipernya Martin Paes, terus kita juga berdoa semoga Haji atau Rafael Strike itu bisa mencetak gol, dibantu penopang dari lini tengahnya, mulai dari Hapner, mungkin juga dari Tom Haye. Ya kita doakanlah semakin kompak, dan pertahanan dari Rizky Ridho, Kang Jai atau Bang Jai ya, Ijes, dan tentunya juga pemain yang lain bisa menjadi kekuatan untuk tim nasional Indonesia. Dan kita doakan juga katanya Kevin Dix bisa, mudah-mudahan bisa diberi kesempatan untuk bermain untuk menjadi penyerang membantu Wahaji atau Orat Mangun ya gitu. Terlepas dari tujuannya adalah untuk kebaikan, menurut saya nggak ada masalah, karena memang penantian kita untuk melihat sepak bola Indonesia itu berkembang, dan harus memang ditambah dengan teman-teman yang mungkin sekarang udah jadi warga negara Indonesia untuk menjadi timnas itu melalui proses naturalisasi. Menurut saya sih udah, itu nggak ada masalah selama tujuan mereka untuk kemenangan dan peringkat FIFA, sehingga Indonesia lolos juga ke putaran Piala Dunia atau Piala Asia. Jadi sebagai warga negara, apapun keputusannya, saya hanya bisa mensupport yang terbaik buat PSSI, terutama buat seluruh pemain yang rela menyumbangkan waktu, semangatnya untuk berlatih dan membawa nama PSSI ke jenjang yang lebih baik lagi.
Siapa, Pak? Martin Paes. Martin Paes. Ya, Mungkin seperti apa komentarnya? Dan ternyata followers dia itu sekarang banyak banget lagi betul. ikut Indonesia. Jadi ini satu dinamika yang luar biasa buat teman-teman atau teman-teman yang sekarang di timnas. Salah satu contoh adalah Martin Paes. Ya kalau kita lihat ya di Dallas, di klubnya Dallas, follower klubnya itu nggak sebanyak follower dia pribadi. Itu juga terjadi sama Tom Haye di klubnya yang lain. Dan pemain-pemain nasional Indonesia, Verdong. Saya lihat follower klubnya jauh dibandingin sama follower dari follower pribadi dari Instagram, dari para pemain nasional Indonesia. Jadi memang netizen atau supporter Indonesia itu kalau ya sampai kemarin kejadian Bahrain aja wasitnya juga sampai minta ampun karena kenapa diserang sama para supporter Indonesia. Jadi saya rasa ini satu kebanggaan lah buat mereka ternyata dengan support dari para supporter dan warga Indonesia, follower Instagramnya menunjukkan signifikan kenaikan dan itu menjadi nilai kebaikan lah buat mereka selain terkenal. Semoga juga banyak yang ngedoain dan mereka juga ketika bermain di lapangan bermain dengan sangat luar biasa gitu sih. Kemarin menyapa fansnya dengan bahasa Jawa. Nah, Sedikit Irina itu gimana, Pak? ya walaupun semuanya naturalisasi, tapi saya yakin mereka punya jiwa kebangsaan dan salah satu caranya untuk menarik perhatian atau gimmick ya bahasa sekarang tuh untuk satu di media sosial. Jadi harus bisa pakai bahasa Indonesia. Nah sebenarnya kan apa yang disampaikan itu mungkin buat orang Indonesia biasa. Tapi karena yang ngomongnya adalah seorang Martin Paes atau pemain-pemain yang mungkin bahasa Indonesia agak sedikit kurang lancar. Jadi satu hal yang lucu malahan menjadi semacam satu hal yang beda lah jadi ya nggak apa-apa juga gitu. Mudah-mudahan Bang Jai pas lagi main di Venezia juga bisa pakai bahasa Indonesia ketika mencetak gol atau lagi diwawancara dia bisa menyebutkan salah satu kata yang mungkin bisa menjadi penyemangat buat netizen Indonesia atau supporter Indonesia untuk tetap menonton Bang Jai di klub Venezianya gitu. Prediksi saya kalau Indonesia bermain dengan kompak, mudah-mudahan sih Jepang mau siapapun itu pemainnya masih bisa diatasi dan semoga doa-doa strategi yang dilakukan oleh coach STY bisa berjalan dengan baik dan Indonesia menang. Minimal 1-0 alhamdulillah, tapi kalau bisa 2-0 itu lebih bagus. Ya, dan saya Ricky Bernam mengucapkan semangat dan sukses selalu buat para pemain timnas. Semoga bisa menangkan pertandingan melawan Jepang dan beri kebanggaan buat supporter sepak bola Indonesia. Bravo, timnas!